Shalom, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Kita berjumpa kembali hari ini dalam peringatan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Alexander Koko Siswi Jayanto SY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Koko. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Koko dan Anda semua sampai di penghujung acara. Sekarang marilah kita menyapa Romo Koko yang sudah berada bersama Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita dan salam bahagia selalu untuk para sahabat Oase Rohani Katolik. Bagaimana kabar Romo? Sehat Romo? Sehat, syukurlah. Dan semoga juga para sahabat rohani itu sehat selalu dan mendapatkan kesegaran dari saat-saat ini bersama dengan Tuhan sendiri. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan disampaikan oleh Romo Koko. Para sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas seluruh proses penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau sendiri yang menemani kami dalam setiap kesulitan, tantangan, sekaligus seluruh rahmat yang telah kami terima sepanjang hidup ini. Bapa, berkatilah kami selalu. Semoga kami semakin mampu mendengarkan Engkau dalam setiap sapaan-sapaan-Mu, dalam setiap sabda-sabda-Mu yang kami tekuni, kami dengarkan setiap hari. Berkatilah kami dan hadirlah selalu di tengah-tengah kami. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka kita untuk hari ini adalah orang bijaksana akan bersemarak cemerlang laksana surya, dan guru kebenaran akan berseri bagaikan bintang abadi. Bacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkia Raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapan-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah sabda Tuhan, Allah Daud leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sungguh, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan dikau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan melindungi kota ini." Kemudian berkatalah Yesaya, "Hendaknya diambil sebuah kue dari buah ara dan ditaruh di atas bara itu. Maka raja akan sembuh." Sebelum itu, Hizkia telah berkata, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?" Jawab Yesaya,
Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada petunjuk matahari, buatan Ahaz akan kubuat pada petunjuk mundur ke belakang 10 tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada petunjuk matahari itu, mundurlah matahari 10 tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, dalam pertengahan umurku, aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Dikau, tenangkanlah batinku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 12 ayat 1 sampai 8 yang akan disampaikan oleh Romo Koko untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Domba-dombaku mengenal suaraku, sabda Tuhan. Mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita simak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Koko untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Marita. Para sahabat Oase Rohani Katolik.
ketika kita mendengarkan kisah bacaan Injil pada hari ini, kita langsung akan menangkap bahwa Yesuslah panutan dan teladan kita. Melebihi yang namanya hukum dan juga yang namanya sistem. Masalah itu terletak selalu pada hukum dan sistem. Bahkan sebuah sistem kebiasaan yang selama ini itu berjalan. Seringkali manusia mengagungkan sistem. Seringkali manusia mengagung-agungkan hukum yang ada. Dan seringkali hal itulah yang malahan membuat setiap keputusan-keputusan manusia tidak lagi bisa kemudian menangkap tanda-tanda zaman yang terus-menerus berubah. Konteks saat ini di dalam bacaan menjadi sangat menarik ketika kita terus-menerus melihatnya. Para murid dan Yesus sendiri itu selalu revolusioner, selalu visioner. Tidak melulu kemudian melihat sesuatu yang baku, tetapi Yesus bisa melihat sesuatu yang penting bagi manusia. Dikatakan di sana, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Yesus menghendaki belas kasihan. Dalam bahasa lebih keren, menghendaki setiap pengikutnya mempunyai yang namanya compassion, perhatian terhadap mereka-mereka yang sedang kesulitan. Di dalam bacaan Injil, konteks situasinya adalah kelaparan para murid. Kemudian muncul compassion. Oke, saat ini apa yang bisa dilakukan? Berhadapan dengan perut, berhadapan dengan kesulitan, kemudian Yesus silahkan mengambil makanan. Walaupun hari itu adalah hari yang dilarang untuk berbuat sesuatu. Walaupun hari itu adalah hari Tuhan, hari Sabat. Tetapi konteksnya berbeda. Keputusan yang diambil kemudian berbeda. Bagaimana dengan zaman sekarang? Konteks saat ini, kita juga berhadapan dengan situasi yang terus-menerus berubah. Kalau kita selalu berpegang pada sesuatu yang kaku, tentu kita tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa berkembang. Zaman ini kemudian ada istilah yang muncul di berbagai seminar dan media. Ada istilah VUCA, pakai victory. VUCA itu apa? Volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini adalah istilah-istilah yang dipakai di mana gerak perubahannya sangat cepat, tetapi sekaligus tidak jelas, bisa terjadi apa saja, termasuk yang baru saja kita alami sebagai pandemi. Kalau kita tetap mempertahankan sebuah sistem dan hukum yang lama, nggak akan ada yang bisa berjalan. Kita harus berbuat sesuatu. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, hidup kita itu selalu kemudian akan dipenuhi dengan kejutan. Seringkali terjadi sebuah perubahan yang sangat cepat yang menggetarkan hati kita. Tapi bagaimana kita bersikap? Seringkali ada hal-hal tertentu yang begitu ambigu, begitu susah. Tetapi bagaimana kita bersikap? Seringkali kita juga dihadapkan pada sesuatu yang begitu kompleks, yang kita sulit untuk bersikap. Pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap? Maka kita harus mengingat Yesus. Lihat konteksnya. Ambil keputusan sesuai dengan konteks.
Itu yang dilakukan Yesus. Dan pada hari ini kita begitu bersyukur atas hal itu. Teruslah kita meneladani Yesus, dan apa yang disampaikan akan selalu menginspirasi kita. Romo, bagi Yesus belas kasihan, empati, dan cinta jauh lebih mendesak untuk dibagikan ketimbang persembahan ritual semata. Bagaimanakah kita dapat mengamalkannya, Romo? Tentu kemudian, kalau pikiran dan hati kita itu bersih, kita akan selalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Kalau hati dan pikiran kita bersih, arah kita tentu pada yang tadi disampaikan. Belas kasihan atau compassion, empati, semua akan bisa terlihat dengan jelas. Tetapi kalau hati dan pikiran kita itu terdistraksi, saya tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu, kaitannya dengan belas kasih, bahkan melihat orang yang susah saja, itu mungkin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Maka kita harus selalu memang mencoba bertanya, selalu self-reflection. Bagaimana kondisiku saat ini? Saat ini sedang banyak pikiran, karena pekerjaan, karena hidup, karena harus membiayai banyak hal. Distraksi semacam itu bukan berarti itu tidak harus dijalani, itu harus dijalani. Tapi sejenaklah menyadari hal itu sebagai sebuah kehidupan. Tetapi juga penting kita mempunyai sisi compassion, empathy, tapi sekaligus kita bisa kemudian menolong dan memberdayakan orang lain. Ingat satu kutipan yang selalu saya suka, yang selalu saya sampaikan. Empathy is empowering. Kalau kita punya hati empati terhadap orang lain, kita itu bisa memberdayakan orang lain. Dan itu akan memberikan kegembiraan tersendiri. Bu Marita. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimanakah implementasinya untuk manusia zaman sekarang, Romo? Implementasi untuk manusia zaman sekarang itu terletak pada satu istilah yang sering kali dipakai di dalam spiritualitas Ignatian. Maka izinkanlah saya pada bagian ini menyampaikan salah satu bagian dari yang saya yakini di dalam spiritualitas Ignatian, yaitu terkait dengan discernment. Discernment itu apa? Discernment itu adalah pengambilan keputusan-keputusan praktis di dalam hidup kita. Discernment adalah mampu membedakan adanya roh baik dan roh jahat yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa mengambil sebuah keputusan yang sungguh sangat tepat dalam berbagai macam, dalam berbagai hal. Discernment ini yang kemudian adalah sebuah metode pengambilan keputusan gaya Ignatian. Caranya bagaimana? Yang pertama, ada berbagai model teknik pengambilan keputusan dengan discernment ini, tapi Ignatius mengajarkan, pertama, jangan terburu-buru dan mengambil keputusan. Setiap keputusan harus menyertakan Tuhan, terutama keputusan-keputusan besar. Sertakan Tuhan di dalam keputusan-keputusan besar itu. Buat pro dan kontra. Kalau aku mengambil keputusan A, baiknya atau pro-nya apa, kontranya apa. Setelah itu kemudian ditimbang-timbang, dibaca lagi, dilihat lagi pro-nya apa, kontranya apa. Di hadapan Tuhan kemudian, Tuhan, Engkau ingin dan menghendaki, aku mengambil keputusan yang mana, pro dan kontra ini. Kalau banyak kontranya, ya kemungkinan keputusan itu perlu ditunda terlebih dahulu. Mungkin harus ada dengan keputusan B. Tetapi sama, modelnya adalah pro
dan kontra apa. Keputusan B ini pro-nya apa, kontranya apa. Sampai kemudian pada sebuah hal yang pro-nya lebih banyak. Tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Pertimbangan rasional terkait keputusan ini, pro dan kontra, ini harus dibuat. Tapi seringkali kita juga perlu mendengarkan hati kita terhadap kemungkinan keputusan yang kita ambil. Saya berada di sekolahan, seringkali mendampingi anak-anak untuk mengambil keputusan-keputusan untuk jenjang yang lebih tinggi. Seringkali saya mengatakan, kalau kamu mau bersekolah di sebuah tempat A, misalkan, buat pro dan kontranya apa. Bandingkan dengan sekolah yang ada di B, pro dan kontranya apa. Masih ragu, Batar? Masih ragu, Romo? Oke, kalau begitu kamu ke sana. Pulang-pulang saya akan selalu bertanya, apa yang kamu rasakan? Kamu cocok di sana? Ternyata saya cocok, Batar. Nah, kamu menemukan. Persembahkan itu pada Tuhan. Setiap keputusan itu selalu menyertakan Tuhan. Nah, apa kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi di awal terkait dengan situasi dan konteks kita yang tidak menentu? Pengambilan keputusan ini menjadi salah satu kunci untuk kita menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu. Konteks, zaman bisa berubah, tetapi model pengambilan keputusan kita selalu harus menyertakan Tuhan. Ini hal yang mungkin bisa saya sampaikan, Bu Marita. Terima kasih, Romo. Bagaimanakah hubungannya dengan orang lain dengan terhadap keputusan yang kita ambil itu, Romo? Nah, ini menarik. Seringkali Tuhan hadir di dalam pertimbangan-pertimbangan orang lain. Jawaban saya sederhana, betul. Seringkali Tuhan juga hadir loh di dalam orang lain, dalam memberikan kita pertimbangan. Sekali lagi dengan contoh anak-anak pelajar itu ya, Pater, orang tua saya memberikan pendapat seperti ini, nah salah satunya. Tapi coba sekali lagi bagaimanapun juga keputusan itu harus kamu tangkap dan kamu pertanggungjawabkan sendiri bahwa itu adalah keputusanmu. Tuhan bisa hadir melalui perantaraan orang lain, itu iya. Melalui setiap pertimbangan yang ada. Maka dengarkan. Dengarkan, cecap-cecap, kemudian kembalikan lagi. Jadi kita kayak orang lain menjadi suara Tuhan juga untuk memberikan pertimbangan. Itu peran orang lain di dalam pengambilan keputusan secara Ignasian. Dan tentu kemudian peran orang lain ini juga mereka-mereka para pembimbing rohani yang sudah mahir dalam pembedaan roh biasanya bisa melihat dan seringkali juga bisa mendengarkan kesulitan-kesulitan batin seseorang. Sehingga ketika memutuskan akan dengan jeli melihat, enggak, kamu masih tergoda sisi A. Enggak, kamu masih harus menimbang-nimbang yang ini. Tentu bukan jawaban ya dan tidak. Tetapi memperluas cakrawala pertimbangan keputusan. Begitu Bu Marita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari kita permenungan dari Romo Koko. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Saya informasikan kepada Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silahkan kirim ke alamat email kami orkkaj2021
@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0818 0251 33438. Baiklah, masih bersama kita Romo Alexander Koko, Siswi Jayanto SC, dan saya Benet Marita akan menemani Romo Koko dan Anda semua sampai di penghujung acara. Baiklah, kita kembali ke Romo Koko untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Silakan Romo. Terima kasih Bu Marita. Para sahabat Oase Rohani Katolik, kalau kita mendengarkan sekali lagi apa yang disampaikan bacaan Injil tadi, kita bisa menangkap benang merahnya dari apa yang disampaikan Injil, bahwa murid-murid itu selalu melihat di dalam konteks, bahwa Yesus juga selalu melihat di dalam konteks. Konteks bisa berubah. Tetapi yang menarik adalah para murid selalu mendengarkan Yesus. Itu yang tidak pernah berubah. Tentu, godaan-godaan dalam mendengarkan Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Selalu ada juga bersama dengan para murid. Tetapi bahwa selalu mendengarkan apa yang disampaikan Yesus dalam konteks pengambilan keputusan praktis, itu juga yang dilakukan para murid. Maka, sekali lagi saya ingin mengajak para sahabat Oase Rohani Katolik untuk selalu melihat konteks. Konteks kita saat ini seperti apa? Yang dipenuhi dengan volatile, kondisi-kondisi volatile, yang dipenuhi dengan uncertainty, ketidakjelasan, yang dipenuhi dengan kompleksitas, yang dipenuhi dengan ambiguitas. Konteks kita saat ini, dan ini sangat berat. Tetapi, kita harus selalu mendengarkan Yesus sendiri. Caranya bagaimana? Seperti tadi yang saya sampaikan, dengan selalu berlatih discernment, pengambilan keputusan secara rohani. Saya ada 2 contoh lagi yang mungkin bisa memperjelas yang namanya discernment ini. Yang pertama, kalau saya di Jakarta, saya selalu bertemu dengan orang-orang muda yang galau. Galaunya apa? Romo, saya sudah pacaran selama 2 tahun. Dan pacar saya sudah mengajak menikah. Tetapi saya kok ragu ya. Ini benar atau tidak? Saya selalu mengatakan, biasanya akan selalu katakan, cobalah. Selama beberapa hari ke depan, kamu mengambil langkah-langkah discernment. Pengambilan keputusan di dalam doa. Seringkali keraguan-keraguan itu adalah godaan. Tetapi kadang-kadang keraguan-keraguan itu juga merupakan sinyal dari Tuhan. Cara membedakan itu tidak lain dan tidak bukan. Kita harus jernih terlebih dahulu dan melakukan yang namanya discernment ini. Lihat roh baik dalam diri kita. Lihat roh jahat dalam diri kita. Ignatius itu selalu mencoba untuk melihat roh baik dan roh jahat. Ada dua macam, 2 level di dalam pembedaan roh atau discernment ini, menurut Ignatius. Level yang pertama adalah ketika seseorang mendapatkan banyak sekali godaan. Maka singkirkanlah sesuatu yang hanya senang sesaat. Ikuti yang mungkin berat, tetapi itu ke depannya akan menghasilkan buah yang besar. Itu level yang pertama, secara singkat.
Kalau bahasa metafornya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi itu singkatnya. Tapi tentu tidak sesederhana itu di dalam kompleksitas hidup kita. Tetapi yang ingin disampaikan dalam level pertama adalah jangan takut untuk susah. Karena mungkin itu adalah jalan yang dikehendaki. Level yang kedua lebih halus. Sama-sama baik. Seringkali pilihannya sangat-sangat sama-sama baik. Seringkali di level yang kedua ini, roh jahat menyamar, terlihat sangat baik. Nah, ini dibutuhkan kejelian yang sungguh sangat luar biasa. Kembali ke contoh pemuda-pemudi yang ragu tadi. Seringkali juga dia di dalam olah rohani sungguh sudah terlatih dan keraguan itu muncul dengan berbagai alasan yang baik. Jangan-jangan ini, jangan-jangan nanti kalau menikah ini, jangan-jangan nanti kalau punya anak, jangan-jangan semuanya. Tapi pada akhirnya pemuda ini diajak kepada living faith, loncatan iman, ambil keputusan. Dan keputusan itu yakini bahwa benar, selesai. Seringkali saya mengatakan itu. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Seorang pemuda berada di Jakarta dengan seluruh hiruk pikuknya, dengan seluruh kesulitan-kesulitannya. Dia memikirkan untuk pindah kerja. Ini pengambilan keputusan atau sebuah keputusan yang akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Maka saya mengajak dia, pemuda ini, untuk melakukan discernment. Benar nggak bahwa kamu atau kehendak Tuhan itu memang menghendaki kamu pergi dari Jakarta, pindah kerja di tempat lain? Ini karena ketakutan kamu di Jakarta atau karena alasan-alasan yang lain? Ya Romo, beri saya waktu. Saya akan menimbang-nimbang ini dengan cara discernment. Para sahabat oase rohani Katolik, betul, discernment adalah senjata, tool, sarana yang kita pakai di dalam situasi yang tidak menentu ini supaya kita mampu mengambil keputusan secara tepat dan juga mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Marita, kepada para sahabat oase rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa cukup memberikan sedikit inspirasi dalam situasi-situasi sulit kita semua. Bu Marita. Terima kasih Romo. Romo, apakah hambatan-hambatan yang ditemui ketika kita mau mengambil keputusan dan bagaimana cara kita mengatasi hambatan itu, Romo? Terima kasih Bu Marita. Tantangan pertama dalam menghadapi situasi-situasi itu adalah tergesa-gesa. Seolah-olah kita tidak punya waktu untuk menimbang-nimbang. Terutama kalau kita di Jakarta, seringkali kepadatan waktu itu adalah tantangan pertama. Sehingga kita tidak sempat lagi sejenak hening menangkap situasi, menangkap pesan Tuhan untuk diri kita. Maka, godaan yang pertama, tantangan yang pertama ini adalah tantangan waktu yang terus-menerus menggesa. Bagaimanapun juga kita harus meyakinkan diri kita, hentikan waktu, beri waktu untuk diri sendiri, untuk menimbang. Oke, lanjut, maaf. Itu tantangannya terkait dengan waktu.
yang seringkali orang mengatakan, terutama di kota-kota besar, saya tidak punya waktu. Ada, kalau kamu mau, bisa untuk memberikan waktu menimbang-nimbang bagi diri, bagi lingkungan. Tantangan yang pertama adalah waktu. Tantangan yang kedua, Bu Marita, saya menyebutnya adalah artificial. Hanya di permukaan. Orang tidak pernah sampai pada sebuah kedalaman dalam berpikir dan bertindak. Seringkali ini diambil keputusannya, tetapi ketika ditanya, alasannya apa? Oh iya ya, alasanku apa ya? Ini adalah penanda orang-orang yang hanya artificial, tidak pernah sampai pada sebuah kedalaman. Kedalaman spiritual ataupun kedalaman intelektual. Maka sebenarnya tantangannya juga terletak di situ. Jangan sampai kita hanya di permukaan saja atau artificial saja, sampai pada yang intinya. Di dalam pengambilan keputusan itu sangat jelas terlihat. Yang pertama, tantangan waktu yang begitu menggesa. Yang kedua, artificial, hanya di permukaan. Begitu Bu Marita. Terima kasih Romo. Romo, apakah positif-positifnya dari pengambilan keputusan yang kita lakukan dan apakah ada negatifnya Romo? Discernment itu membutuhkan latihan. Discernment itu tidak bisa sekali jadi. Butuh latihan. Maka Ignatius itu mengatakan yang namanya latihan rohani. Tidak begitu saja dapat insight kemudian jalan. Enggak. Ini butuh latihan. Seringkali hal negatifnya adalah orang tidak tahan terhadap latihan. Seolah-olah bisa langsung naik kelas. Tidak. Sisi negatifnya orang tidak tahan karena ini butuh latihan. Butuh ketekunan. Tetapi sisi positifnya adalah orang akan finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala, termasuk di dalam keputusan-keputusan praktis hidupnya. Apa yang kita lakukan ini adalah untuk apa? Finding God in all things. Menemukan Tuhan dalam segala. Maka ini sisi positifnya. Arahnya itu sebenarnya ke sana. Sisi negatifnya adalah kelemahan manusia yang seringkali tidak tahan terhadap proses dan latihan-latihan yang ada. Ini yang selalu kemudian kita perlu menimbang-nimbang. Selalu melihat kembali, merefleksikan dan mengevaluasi kehidupan konkret kita. Bukan hanya sebuah kepuasan rohani. Tidak. Tapi selalu kita harus menjejak ke tanah. Iman kita harus selalu menjejak ke tanah. Tapi sering kali ini juga tarik-menarik. Positif negatif, tetapi sekaligus juga tujuannya finding God in all things. Di sisi yang lain harus bertekun dengan seluruh daya upaya di dalam latihan dan proses. Bu Marita. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Alexander Koko Siswi Jayanto SY dan saya Benarit Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Koko. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita tutup dengan doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas seluruh penyertaan-Mu sepanjang perbincangan dan juga sepanjang kami mendengarkan Engkau. Bapa, berkatilah kami semua, orang-orang muda dan umat-Mu semuanya dari berbagai tempat yang menyaksikan acara ini.
Semoga kami semua mampu menangkap konteks kami sehari-hari, mampu menjejakkan kaki di dalam kehidupan kami yang tidak sepenuhnya mudah. Izinkanlah kami untuk bergandengan tangan dengan Engkau, selalu Engkau tuntun dalam mengambil keputusan-keputusan praktis kami sehari-hari. Dan izinkanlah kami selalu mendengarkan dan menemukan Engkau dalam segala sesuatu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua serta setiap doa-doa kita untuk orang-orang yang kita sayangi selalu diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Bu Marita. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik yang berikutnya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.